Oke. Oke guys, bertemu lagi bersama saya Lutfil dan Mas Albert. Nah di sini kan ya guys, udah mau tahun baru ya. Ya udah tahun baru lah itunya. Banyak orang Muslim ini yang merayain tahun baru, tapi nggak tahu apa sejarahnya. Jadi saya akan menanyakan kepada Mas Albert, gimana sih sejarah tahun baru itu? Kita permasalahkan sejarah tahun baru ya. Untuk sejarah tahun baru sendiri, yang saya tahu dari sisi sejarah itu dimulai 2000 tahun sebelum Masehi, dirayakan oleh rakyat Babilonia karena matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa. Ya memang kalau masalah perayaan-perayaan itu kan kita maklumi bersama ya, sejarah-sejarahnya itu rata-rata karena hal-hal duniawi, kayak contohnya perayaan panen, atau mungkin memperingati di mana musim-musim itu mulai berganti. Contohnya pergantian dari musim dingin ke musim semi itu mesti biasanya ada perayaannya. Karena apa? Musim dingin itu waktu di mana tanah tidak bisa ditanami. Pas musim semi lah itu mulai cocok tanam. Nah, orang-orang dulu sering merayakan untuk hal-hal duniawi yang seperti itu. Ya kalau kita tahu ujung-ujungnya untuk masalah hal-hal yang duniawi, tapi kadang-kadang disangkut pautkan dengan rohaniah, agama-agama, kayak nanti mereka di perayaan itu mengucapkan rasa syukur kepada dewa ini, dewa kesuburan, atau mungkin dewi kesuburan, atau dewa permulaan dan yang akhir rais. Itu kan ujung-ujungnya masalah akidah juga kan. Tapi yang penting itu untuk masalah sejarah tahun baru, perayaannya itu dari situ, dari kebiasaan rakyat Babilonia 2000 tahun sebelum Masehi. Tapi pas itu terjadinya pada bulan Maret, karena di tempat mereka bulan Maret itu adalah waktu di mana matahari tepat di atas garis khatulistiwa. Ya untuk perayaan itu pada bulan Maret itu sampai sekarang masih dirayakan untuk negara-negara seperti Irak, Iran, dan negara-negara yang dulunya memang masih dalam cangkupan Babilonia. Kan dulu karena Babilonia itu memang luas banget ya. Kalau kita tahu peradabannya itu luar biasa dulu Babilonia, sampai dia hancur. Dari gimana lagi nih? Yes, dari aman. Maret kok bisa ke Januari? Ya, itu lupa dibahas ya. Jadi kenapa kok bisa dari Maret itu ke Januari? Itu ada sangkut pautnya dengan perubahan dari pengkalenderan, maksudnya penanggalan lama ke penanggalan baru. Kan kita tahu sekarang bangsa Romawi dulu itu memang bangsa yang besar ya. Pada masa Kaisar Julius, beliau merubah dari penanggalan Romawi yang lama itu menuju pengkalenderan Romawi yang baru, yaitu kita ketahui sebagai kalender Julius, yang yang mengganti peredaran pengkalenderan itu. Kalender itu penanggalan itu dilihat dulu itu lewat bulan, seperti kita orang-orang Muslim sebenarnya. Orbit bulan menuju ke perubahannya matahari. Karena kalau dilihat dari sisi sejarah, memang bahasa Romawi itu kan fanatik. Ya maksudnya memang mereka juga menyembah matahari juga kan. Ujung-ujungnya kalau kita lihat di gambar santo-santo orang-orang kudus mereka itu, belakangnya itu ada lambang matahari. Ini menandakan mereka juga termasuk penyembah matahari. Jadi ilmu mereka terhadap matahari itu sangatlah intinya. Jadi mereka merubah penanggalan dari bulan ke matahari. Kaisar Julius mengganti penanggalan itu, kemudian memulai dengan tanggal 1 Januari sebagai awal tahunnya. Nah itu memulai tanggal 1 Januari. Januari itu pun sendiri dinisbatkan kepada dewa Janus, yakni dewa Romawi yang mempunyai dua muka. Jadi ada muka yang menghadap ke depan, ada muka yang menghadap ke belakang. Yaitu yang saya katakan tadi, ujung-ujungnya kena akidah lagi.
kena kepercayaan lagi, di mana kepercayaan Romawi awal bulan Januari ini untuk kepada dewa Janus, dinisbahkan kepada dewa Janus, dewa yang menghadap ke depan sebagai lambang datangnya permulaan yang baru, dan yang ke belakang yang dimaksudkan adalah masa lalu atau sejarah itu sendiri. Ya seperti itulah untuk masalah sejarah dan kapan bulan Maret berubah jadi Januari, itu pada awal-awal kekuasaan Kaisar Julius. Kalau kaidahnya itu gimana? Kaidah apa ini? Tahun baru. Yang maksudnya? Kaidah hukum? Oh iya kayak. Oh, hukum merayakannya. Hukum merayakannya bagi umat Islam mungkin ya. Jadi gini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya kita ketahui sendiri kan sekarang ini banyak kalangan kita umat Islam merayakan tahun baru itu laisa lana bihi ilmun, tidak ada bagi kita itu ilmunya. Yus pokok ikut-ikutan aja tahun baruan malming atau malam tahun baru. Kalau tahun baru itu ada di hari Ahad, malmingan lah, malmingan sekalian tahun baru. Kalau enggak di hari Ahad, yes pokok melu tahun baruan wis bongko info ngopi atau info wis pokok intinya kan ada rasa ingin merayakan tahun baru sebagai kebiasaan dan adat lama. Lah itu masalahnya itu Allah pernah berfirman seperti itu. Wala takfu, dan janganlah kamu itu mengikuti ma laisa laka bihi ilmun, yang tidak kamu ketahui ilmunya. Yang enggak diketahui ilmunya kita aja enggak boleh ngikuti gitu. Maka kita harus tahu dulu. Kita kan sudah tahu sejarahnya dari mana tahun baru itu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, ya yang tadi kan sejarah tahun baru itu dimulai karena kebiasaan Romawi, kebiasaan Babilonia dengan alasan mereka, dan bangsa Romawi dengan kebiasaan mereka dan dinisbatkannya kepada dewa-dewa mereka. Otomatis itu menuju pada satu hal. Sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum itu. Jadi kalau kita sebagai umat Islam ikut-ikutan sama mereka-mereka, ya kita termasuk mereka yang menisbatkan kepada dewa-dewa mereka tanpa kita sadari. Sebenarnya seperti itu. Jadi percuma dan rugi. Dan sangat disayangkan kalau umat Islam di Indonesia ini banyak yang ikut-ikutan merayakan tahun baru. Kalau ditilik lagi kan dengan kebiasaan-kebiasaan kita pas di tahun baru seperti meniup trompet, terus menggunakan kembang api dan yang lain-lain untuk perayaannya itu kan kalau dilihat ujung-ujungnya nanti kalau ditarik dengan akidah tasyabuh. Ya, kita menyerupai agama lain atau kaum adat-adat kaum lain, dan itu sangat dilarang oleh Rasulullah SAW seperti yang kita tahu dari hadis tadi ya. Jadi mungkin itu adalah satu hal yang sangat disayangkan, dan semoga Allah memberi hidayah kepada mereka yang telah melakukan. Ada yang lain mungkin?